يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وسعادك آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Ketua DKM Masjid Jami Al-Musannifiyah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman, dan juga orang tua kita Bapak Ketua RW Bapak Haji Rahmat, dan para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama dan kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah walaupun di masjid dan mushola yang berbeda. Man shalla sholat as-subhi fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah, serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik para jamaah sekalian, sebelum baca Quran, sedikit ingin mengingatkan bahwa hari ini kita di hari ke-9 bulan Muharram, ya, hari Tasu'a. Jadi bagi bapak ibu-ibu yang mau puasa, ya, walaupun tadi belum sahur, yang penting belum minum, belum makan apa-apa, nah, boleh niat dari sekarang untuk puasa hari ini di hari Tasu'a, hari ke-9, ya.
Walaupun Nabi SAW selama hidupnya belum pernah puasa di hari ke-9. Nabi selalu puasanya hari ke-10, hari Asyura. Cuma Nabi pernah berjanji, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'. Ya, kalau nanti aku dikasih umur panjang, tahun depan aku akan berpuasa pada hari ke-9. Buat nemenin hari ke-10. Buat ngebedain antara puasanya orang-orang Yahudi dengan puasa kita orang Islam. Ya, kalau nggak bisa hari ke-9, hari ke-10 dan 11. Ya, nggak bisa juga 9 sama 11, hari 10-nya aja. Nggak bisa juga, ya udah nggak apa-apa. Ya, kali banyak kondangan hari ini, sayang ya. Udah kondangan, nggak makan. Ya udah nggak apa-apa, ya sunnah kok. Cuman sayang, pahalanya besar. Ya, dalam satu hadis Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, ya di bulan Muharram, maka Allah berikan pahala 1000 para malaikat. Pahala malaikat 1000. Ya, dan Allah berikan pahala 10.000 para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Tuh, ya. Nah, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, ya, maka Allah angkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim yang dia usap. Tuh, ya. Jadi bukan cuma sekedar puasa besok, tapi ada yang diusap. Nah, cuman bukan sekedar usapan. Kalau cuma sekedar ngusap doang mah bisa. Makanya cara ngusapnya juga beda. Ya, mengusap kepala anak kandung dengan mengusap kepala anak yatim. Kalau ngusap kepala anak kandung, ngusap anak kita sendiri atau bini, ya, nah, ngusapnya minal muqaddam ilal muakhir. Dari depan ke belakang ngusapnya. Dari sini jidat ke belakang. Tapi kalau ngusap kepala anak yatim, minal muakhir ilal muqaddam. Dari belakang ke depan. Kenapa? Karena kantong adanya di depan. Ya, kantong adanya di depan. Nah, itu kan artinya bukan cuma sekedar ngusap. Kalau ngusap mah kita bisa kumpulin aja anak yatim, usap doang. Nah, sekarang nggak usah pakai ngusap, ada yang diberikan, itu bagus. Ya, kalau sambil ngusap kan berarti bukti kasih sayang kita kepada anak yatim, apalagi ada yang diselipin, ada yang dikasih, itu akan lebih senang lagi anak yatimnya. Ya, berbagi kepada anak yatim, nyenengin anak yatim, maka Allah akan nyenengin kita juga. Ya, nah itu penting ya. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini belum makan apa-apa, oh iya saya lupa ya, saya mau puasa hari ini. Udah niat dari sekarang. Ya, tapi kalau udah minum ya udah nggak usah nih ya. Kalau nanti udah niat nih, hari ini udah niat nih, ntar kondangan, nafsu ngelihat makanan makan udah batalin, nggak apa-apa. Ya sunnah kok, kecuali Ramadan boleh ya, nggak apa-apa. Nah kalau belum silahkan gitu ya. Bahkan disediain air tuh, udah disediain aqua ya berarti udah disuruh minum. Aturan jangan dikasih minum ya, biar ntar niatnya mantep. Tapi nggak apa-apa, udah dikasih bawa pulang ntar ya, buat buka puasa kalau yang puasa. Baik, ini sekedar ngingetin aja ya. Mudah-mudahan ya ibadah puasa kita hari ini dan besok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang nggak bisa ya udah besok lah ya. Masih banyak waktu. Nggak bisa juga tahun depan kalau ada umur. Kalau ada umur panjang ya. Baik, itu aja dulu, ngingetin doang. Kita buka halaman 19. Halaman 19. Baris ke-8 dari bawah. Ya, baris ke-8 dari bawah. Sama dari atas juga 8, dari bawah juga ke-8. Surah Al-Baqarah ayat 124. Al-Baqarah ayat 124 ya. Udah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود Sadaqallahul azim. Ya, kita lihat tajwidnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala, asalnya id. Wa idzibtala, ya disambung. Jadi diwasal. Wa idzibtala, banyak qalqalah sughra, qalqalah sughra. Wa idzibtala, mat apa itu? Mat jaiz munfasil, mat jaiz munfasil. Wa idzibtala qalqalah sughra, ibra ra mat tabi'i atau mat asli, hima juga sama mat tabi'i dan mat asli atau mat asli. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu, ya, hak domir ketemu dengan ba, mat silah qasirah pendek, ya, enggak usah panjang-panjang, cukup 2 harakat. Rabbuhu bikalimatin, bikalimat mat tabi'i atau mat asli, bikalimatin fa'atam tin, tanwin ketemu fa, ikhfa hakiki fa'atam mahun, fa'atam mim bertasydid gunnah, qala mat tabi'i atau mat asli, inni nan bertasydid gunnah, wajibul gunnah atau tajibul gunnah, ni mat tabi'i atau mat asli, ja'iluka, ya, mat tabi'i atau mat asli, ja'iluka linnasi, lin nan bertasydid gunnah, nasi mat tabi'i, ima maknya ma yang pertama mat tabi'i atau mat asli, imama, ma mat
mat iwad ya, ada tanda waqaf di situ, qaf dan lam, al waqfu aula, lebih baik berhenti. Qala wa min qa mat tabi'i wa min dzurriyyati, nun ketemu zal, ikhfa haqiqi wa min dzurriyyati mat tabi'i, ada waqaf lagi, al waqfu aula, qaf dan lam. Qala mat tabi'i, la mat tabi'i lagi, yanalu mat tabi'i, la yanalu ahdidh, alif lam syamsiyah, dha mat tabi'i, la yanalu ahdidh zalimin, mat arid disukun. Wa idh ja'alnal, alif lam qamariyah, al baita, alif lam qamariyah, wa idh ja'alnal baita masa mat tabi'i atau mat asli, masabatan lil, tanwin ketemu lam, idgham bila gunnah, tanwin ketemu lam. Lin nasi, nun bertasydid gunnah, nasi mat tabi'i. Lin nasi wa amna mim ketemu nun, idhar syafawi. Kalau mim ketemu mim, idgham mimi, idgham mutamatsilain. Mim ketemu ba, ikhfa syafawi. Mim ketemu selain mim dan ba, apa? Idhar syafawi. Enggak boleh dipanjangin. Wa amna na mat iwad ya, ada waqaf lagi, al waqfu aula. Wattakhidu du mat tabi'i, mim maqami, nun ketemu mim, idgham bi gunnah. Mim maqami, maqa mat tabi'i, maqami qalqalah sughra. Rahima, dua-duanya rahima, mat tabi'i atau mat asli. Musalla, mat iwad ya, ada waqaf lagi, al waqfu aula. Wa ahid dal qalqalah sughra, wa ahidna ila, mat jaiz munfasil. Ila juga mat jaiz munfasil lagi, karena mat tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Qalqalah sughra, rahima mat tabi'i juga. Wa isma mat tabi'i, ila mat tabi'i juga atau mat asli. Antahira, nun ketemu ta, ikhfa hakiki. Antahira, panjang ya, mat tabi'i itu. Nah, kadang saya dengar suka ada yang bacanya pendek, antahira baik ya, dipanjangin ya, mat tabi'i atau mat asli, karena di situ domirnya kembali Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam ya. Antahira baiti, asalnya baiti, karena disambung antahira baiti yalit to mat apa? Mat wajib muttasil. Ifina mat tabi'i atau mat asli. Wal akifina, alif lam qamariyah, mat tabi'i. Kifina mat tabi'i. Warrukka'i, alif lam syamsiyah. Warrukka'is, alif lam syamsiyah lagi. Sujud, qalqalah kubra ya, mat arid lisukun dan qalqalah kubra. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji ya, ikhtabara, ibtala artinya ikhtabara, diuji ya, oleh siapa? Rabbuhu, oleh Tuhannya. Bikalimatin, dengan beberapa kalimat ya, fa'atammahun, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Linnas, bagi seluruh manusia. Imama, sebagai pemimpin, sebagai imam. Qala, dan Nabi Ibrahim pun berkata, wa min dzurriyyati, ya, dan jadikan juga ya keturunanku,
ya, dan jadikan juga keturunanku, anak cucuku. Qala, dan Allah berfirman, la yanalu ahdidz zalimin, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Wa idz ja'alnal baita, dan ingatlah ketika kami menjadikan al-baita, rumah, ya di sini rumahnya adalah Ka'bah, Baitullah, ya. Masabatan linnasi. Masabatan itu diartikan di sini tempat kembali, ya, tapi juga ada yang mengartikan masabatan ay marji', tempat kembali, ya, bukan hanya tempat berkumpul tapi tempat kembali. Karena masabah, saba yasubu, ya, ada mengatakan itu bentuknya masdar mim, dan juga ada yang mengatakan itu adalah isim makan, mahallus sawab, ya, tempat orang mencari pahala ibadah, ya, di Baitullah itu pahalanya besar, gitu, ya. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul, tempat kembali, wa amna, tempat dan tempat yang aman bagi manusia. Wattakhidhu, dan jadikanlah makam Ibrahim, dari makam Ibrahim itu musalla, tempat sholat. Wa ahidna, dan telah kami perintahkan ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail alaihi wassalam, antahhira. Tuh, dua-duanya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam disuruh apa? Bersihkanlah baiti, rumahku. Buat siapa? Lit-ta'ifina, buat orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan orang-orang yang i'tikaf, warrukka'i, dan orang-orang yang ruku, as-sujudi, dan juga orang-orang yang sujud, ya. Ini bercerita, ya, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kata-kata wa idibtala Ibrahima bukan ujian seperti yang kita pikirin gitu. Ujian tentang apa, kita dapat musibah, bencana, begini. Itu biasanya kita sebut dengan ujian. Nah, tapi yang dimaksud dengan ibtala, ikhtabaro, ujian di sini bukan ujian, tapi dalam bentuk awamir wa nawahi. Ya, perintah dan larangan. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan syariat-syariat yang Allah tentukan, yang nanti kelak ini akan diikuti oleh nabi-nabi sesudahnya sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau kita kan ini syariatnya kan ngikutin Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, disuruh ngikutin millah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, apa saja perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim? Nah, di sini qila hiya manasikul hajj. Ya, di antaranya adalah manasik haji. Kalau kita lihat manasik haji dari mulai tawaf, kemudian sa'i, melontar. Nah, itu yang pernah saya jelasin. Itu kan syariatnya kan sejarahnya, ya, Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Ya, coba contoh ketika sa'i. Ya, ketika sa'i itu peristiwanya bagaimana? Kok bisa orang dari Sofa ke Marwah, ya, kurang lebih 3 km dia harus putar bolak-balik sebanyak 7 kali. Lumayan jauh jaraknya. Nah, dari mana itu bisa dilakukan? Ini kan sejarahnya dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melakukan jamarat, melontar, baik jumrah ula, wusta, dan aqabah. Itu juga kan sejarahnya dari Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Nah, itu di antara awamir, perintah-perintahnya. Ya, apalagi di antara perintahnya, waqila al-madmadah, artinya berkumur. Ya, kemudian wal istinsyaq, menghirup udara, menghirup air, ya, menghirup air, istinsyaq. Istinsyaq tuh kalau kita wudhu tuh, kita wudhu sebenarnya bukan cuman basuh begini doang, ya, tapi harus disedot, ya. Nah, emang susah ya kalau nggak biasa, pusing, bisa
2 hari nggak sholat. Biasa gara-gara sekali sedot bisa nggak sholat tuh dia, kenapa udah pusing. Tapi kalau udah biasa enak, minum nggak usah pakai mulut, bisa pakai hidung minum bisa, bukan minum air putih doang, minum kopi, minum susu bisa pakai hidung kalau udah terbiasa. Kan di TV ada tuh, ya orang yang udah biasa minum ya nggak perlu pakai mulut lagi, ya pakai hidung. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Nah kalau kita bisa kayak begitu, itu hebat. Tuh istinsaknya kayak begitu. Apalagi yang diperintahkan wasiwak. Yang diperintahkan juga siwak tuh, ya bawa siwak. Nah orang yang pulang haji umroh biasanya suka ngasih siwak. Cuman kadang-kadang kita suka ngeremehin siwak. Ya gue gini yang dikasih, ya gitu. Nah perlu itu, manfaatnya banyak, ya manfaatnya banyak. Nabi bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhunna inda kulli salatin biswak. Nah, dia mengatakan juga inda kulli wudu'in. Kalau enggak mempersulit kamu, ya maka aku perintahkan setiap mau wudu atau setiap mau salat untuk siwakan, ya. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian waqassus syarib, mencukur kumis. Mencukur kumis. Nah, itu juga anjuran, ya. Nah, kemudian waqalamul azfar, ya, qalmul azfar, potong kuku, ya, jangan biarin kuku kita panjang, jangan biarin. Nah, kemudian wanatful ibti, dan mencabut bulu ketiak, ya, mencabut bulu ketiak. Nah, kemudian apa lagi? Wahalqul anati, mencukur bulu yang bawah. Tuh, bedanya kalau tadi suruh cabut, kalau yang di bawah jangan disuruh cabut. Disuruh cabut bermelek, bisa nangis. Ya, halqul ana disuruh cukur. Wal khitan, sunat. Ya, khitan, sunat. Itu juga sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim disunat di usia 80 tahun. Ikhtanna Ibrahim, ya, fi samanin. Ya, di umur 80 tahun bil kudum, pakai kampak. Oh, coba. Itu ada hadisnya, ya. Jadi di usia 80 tahun pakai kampak. Nah, itu khitan. Apalagi istinja. Nah, istinjanya di sini dikatakan yang menggunakan air, ya, walaupun ada istinja yang menggunakan batu, boleh, ya, istinja bil ma wal istinja bil hajar. Tapi kalau dua-duanya lebih bagus. Nah, kemudian ayyuhuma afdal? Mana lebih utama antara air dengan batu? Tetap air lebih utama. Cuma kalau nggak didapetin air, maka boleh menggunakan batu. Nah, itu kalau kita baca fikih ada tuh, ya, surutu ijza'il hajar. Ya, diperbolehkannya istinja menggunakan batu. Nah, itu di antara awamir. Ya, nawahinya, larangan-larangannya juga banyak. Ya, larangan-larangan juga banyak. Artinya apa? Nggak boleh zolim, nggak boleh berkhianat, ya, dan lain sebagainya. Nggak boleh berbohong. Nah, itu di antara nawahi, larangan-larangan. Nah, itu yang dimaksud dengan idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ya, Allah perintahkan tuh kebaikan-kebaikan yang harus dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Fa'atammahun, lalu dia melakukannya, melaksanakannya, ya, menunaikannya. Nah, itu Nabi Ibrahim, dan ini dilanjut, ya, kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Ya, kata Allah, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau itu, ya, sebagai imam, pemimpin buat manusia. Ya, maka dikatakan Ibrahim itu Abul Bashar As-Sani, bapaknya manusia yang kedua. Bapaknya manusia yang pertama Adam. Ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Ya, nyambung. Yang kemarin kita baca tuh di ayatnya tuh, ya, Nabi Ibrahim punya istri berapa? 2. Ya, dari Sarah melahirkan Nabi Ishak, dari Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu nyambung nanti itu sanadnya. Dari Nabi Ishak melahirkan keturunan Bani Israel. Ya, nah kemudian dari Nabi Ismail melahirkan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala wa min dzurriyyati. Ya, Allah udah bilang kepada Nabi Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai pemimpin. Nabi Ibrahim minta juga, qala wa min dzurriyyati, jangan aku doang dong bahasanya. Ya, anak cucuku juga jadiin pemimpin. Terbukti, ya, terbukti dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Ishak itu dari Bunda Sarah, itu kan banyak para nabi-nabi yang diutus. Nabi Yakub, Nabi Ishak aja nabi. Kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Harun, terus. Nah, itu kan masih keturunan Nabi
Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, ya jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin. Ya, enggak berlaku buat orang-orang zalim, gitu. Nah, kemudian wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat berkumpul atau tempat kembali. Tempat berkumpul atau tempat kembali. Wa amna, dan juga tempat yang aman. Tempat yang aman, ya. Artinya enggak boleh menyakiti orang. Ya, ada satu cerita di sini dikatakan bahwa kana ar-rajulu yalqa qatilu abihi. Ya, ada seorang pemuda yang ketika dia sedang tawaf, ya, ada di dalam Masjidil Haram, ya, dia melihat pembunuh bapaknya. Pembunuh bapaknya. Fala yuhayyiju, tapi dia enggak balas. Dia enggak balas. Kenapa? Karena dia menghormati Baitullah. Begitu menghormati Baitullah. Maka dikatakan bahwa Baitullah, Ka'bah itu adalah masabatan linnasi wa amna. Tempat berkumpul manusia atau tempat manusia mencari pahala. Kenapa? Karena yarji'u marratan ba'da marrah. Orang bolak-balik, ya, bolak-balik ke Ka'bah mau ngapain? Mau ibadah. Oh, Masya Allah. Kalau dalam satu hadis Nabi bersabda, innallaha anzala fi kulli yaumin wa lailatin mi'ah wa ishruna hasanah aw rahmah fil haram. Sesungguhnya sehari semalam Allah menurunkan rahmatnya, kebaikannya sebanyak 120 rahmat atau 120 kebaikan. Situna lit-taifin. 60 kebaikan, 60 rahmat itu buat orang-orang yang tawaf di Ka'bah. Tuh, 60 rahmat. Nah, kemudian arba'una lil musallin. 40 buat orang yang sholat. Orang yang sholat di depan Ka'bah itu mendapatkan rahmat. Ya. Nah, kemudian isruna lin nadirin. Ya. Nah, 20 buat orang yang cuma mandang doang. Mandang Ka'bah aja dapat rahmat dari Allah, tapi mandangnya lil mawaddah, karena ada cinta, ada senang. Senang banget melihat Ka'bah, kayaknya nggak mau pindah. Walaupun sebenarnya mungkin masih banyak tempat-tempat yang kalau zohiriyahnya kita lihat indah. Mungkin Mekah dibanding dengan Paris, jujur ya, zohiriyahnya cakapan mana? Paris. Tapi kenapa kita nggak mau ke sana? Nggak mau bolak-balik ke sana? Karena kita melaksanakan perintah Allah. Di mana Allah jadikan bahwa Baitullah, Ka'bah itu masabatan. Tempat kita mahallus sawab. Itu, mencari pahala. Tempat kita ibadah. Yang enggak bosan-bosannya kita memandangi Ka'bah. Kalau selama ini kita cuma bisa sholat ngadep Ka'bah. Kiblat kita Ka'bah. Atau ada gambar di rumah kita Ka'bah. Kan ada tuh, pakai model stiker ya. Yang di depannya, di Ka'bah. Itu kan cuma pandangan kita doang. Tapi begitu kita berada di tanah suci di Mekah, kita langsung lihat, ya, yang biasanya cuma gambaran doang, pikiran kita aja, tapi saat itu kita melihat. Dan melihatnya kita pun karena ada cinta, ada senang dalam hati, inilah Baitullah yang selama ini saya jadikan kiblat. Gitu ya, makanya dikatakan masabatan linnasi wa amna. Dan kemudian, wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Dan juga kami perintahkan, ya, kami jadikan makam Ibrahim itu musalla, tempat salat, ya, nah, tempat salat. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu ada yang bilang itu ceplakan kaki Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan itu berupa batu yang diabadikan yang dinamakan makam, tempat berdiri. Karena Nabi Ibrahim itu ketika ingin meletakkan Hajar Aswad, dia menggunakan batu. Nah, makam Ibrahim batunya dan Hajar Aswad itu dalam satu riwayat katanya itu adalah batu yakutal jannah. Batu yang dari yakut, dari surga. Warnanya putih. Dulu putih, ya. Kalau aslinya itu bisa menyinari antara Masyriq dan Maghrib. Tuh,
sinarnya, cahayanya bisa menyinari. Cuman karena dipegang, ya, lamsul zalimin, lamsul munafikin, dipegang sama orang zalim, dipegang sama orang munafik, dipegang orang ini ya, akhirnya jadi hitam. Maka dikatakan hajar aswad, ya, hajar aswad. Gitu. Nah, itu perbedaannya, ya. Nah, kenapa kita disuruh ibadah sholat di situ? Nah, karena ini pertama perintah Allah, bukan lihat batunya, tapi lihat perintahnya. Kita suruh cium hajar aswad. Ngapain sih buat cuman batu doang disuruh cium? Tapi kan Nabi pernah menciumnya. Makanya Umar bin Khattab bilang apa? Kalau bukan Rasulullah pernah mencium kau, aku nggak bakal nyium kau. Ngapain? Sampai rebutan. Sampai ada orang yang berdarah-darah cuman pengen nyium hajar aswad. Tapi karena itu perintah Allah. Tadi yang saya bilang, Mekah sama Paris bagusan mana? Bagusan Paris, Zohiriyah ya. Ka'bah, bangunan Ka'bah, sama bangunan-bangunan yang ada di gedung-gedung bagusan mana? Bagusan yang di gedung. Tapi karena itu perintah. Sama kayak kita misalnya kita bilang begini. Manusia itu kan diciptakan dari tanah. Tapi kok wataknya beda-beda. Ya, wataknya beda-beda. Nah, kalau misalnya ada orang yang pemarah, itu mungkin dari tanah sengketa. Dari tanah sengketa. Kalau ada orang sombong, itu dari tanah tinggi katanya. Dari tanah tinggi. Ya, kalau orang yang suka nakut-nakutin gimana? Tanah kuburan. Tanah kuburan. Ya, nah, terus ada lagi. Orang yang religi, maunya ngaji aja, maunya sembahyang aja ibadah. Nah, itu tanah suci. Ya. Nah, kalau yang suka shopping, Tanah Abang. Tanah Abang. Nah, itu kan manusia diciptakan dari tanah, tapi tanahnya beda-beda gitu. Ya, ini guyon aja. Kita masuk dari tanah asalnya kan. Ya, tapi ya begitulah. Ya, ketika Allah menciptakan kan tergantung ya ciptaannya. Nah, kehendak Allah begitu. Nah, kita terima udah ya. Nah, jadi kemudian wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifin wal akifina war ruk'is sujud. Ya, setelah Allah jadikan makam Ibrahim itu tempat sholat, makanya kita sunnah sholat di situ. Walaupun nggak harus di depan makamnya. Kalau di depan makamnya kesian orang yang mau tawaf ya terhalang dan banyak musibah celaka ya di situ ya. Nah, tapi boleh agak jauhan dikit, cari tempat-tempat yang aman lah gitu ya, nggak harus di depan situ. Ya kecuali kalau nggak ada orang di situ boleh, tapi kan nggak mungkin, kayaknya susah buat ya benar-benar ada di depan makam Ibrahim ya. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Baitullah tadi dari apa? Minal ausan, dari berhala-berhala, ya patung-patung yang dijadiin sembah, udah bersihin semua. Ya, bukan cuman berhala-berhala aja, pokoknya yang berbau syirik. Nah, itu semuanya dibersihin. Buat siapa itu semua? Kalau udah bersih, lit-taifin, buat orang yang tawaf. Wal akifin, buat orang yang i'tikaf. War ruk'is sujud juga buat orang-orang yang ruku dan sujud. Ya, shadaqallahul azim. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah beri kesempatan rezeki yang banyak agar kita bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram ya. Ayo kalau yang mau berangkat insyaallah Agustus ya, Agustus kita mudah-mudahan ada rezeki ya. Mudah-mudahan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' wal rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.